Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yusron. Kali ini saya akan review jurnal. Jurnal dengan judul Implementasi Data Warehouse dan Business Intelligence untuk data penjualan pada PT ABC. Jurnal ini ditulis oleh Iputu Susila Handika dan Putu Praba Santika. Saya sendiri reviewernya adalah Muhammad Yusron dari Universitas Muhammadiyah Banten. Nah, kita masuk ke abstraksi. Di jurnal dijelaskan bahwa improvisasi business intelligence dan data warehouse menghasilkan sebuah informasi yang cepat dan akurat, serta informatif. Kemudian, metode yang digunakan adalah metode 9 Steps Kimball, merupakan model untuk metode pada data warehouse. Kemudian, Pentaho Data Integration adalah sebuah alat untuk melakukan proses ETL. ETL sendiri adalah extraction, transform, nanti kita bahas di selanjutnya. Kemudian di abstraksinya ada lagi Power BI sebagai proses visualisasi data. Kemudian metode testingnya adalah black box dan objek penelitiannya adalah PT ABC. Nah, di pendahuluan di jurnalnya, ketika sebuah data di perusahaan sudah banyak dan ada kendala dalam pengolahannya, maka diperlukan sebuah data warehouse menjadi sebuah solusi untuk mengolah data, mengambil data, serta menyimpan data. Nah, jadi si data warehouse ini menjadi sebuah solusi ketika data sudah banyak dan ada kendala dalam pengolahannya. Data warehouse sendiri mempunyai kemampuan penyimpanan data yang sangat besar serta terstruktur dalam pengolahannya. Dari implementasi data warehouse diterapkan pula sebuah business intelligence untuk memvisualisasikan data. Nah, nanti di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa data warehouse itu memiliki sebuah kemampuan penyimpanan data dan data warehouse diterapkan pula pada BI untuk memvisualisasikan hasil datanya. Visualisasi data sangat penting untuk sebuah analisa karena untuk penentuan target, pencapaian penjualan, analisa total penjualan berupa departemen, kategori, kelas, dan produk. Jadi betapa pentingnya sebuah visualisasi data adalah untuk sebuah, misalkan kita menentukan target di bulan depan, kemudian melihat sebuah pencapaian penjualan. Setelah itu kita analisa total penjualannya dan bisa di group atau di short atau bahasanya itu dikategorikan berdasarkan departemen, kategori, kelas, dan produk. Oke, next. Kita beralih ke subjudul di metode dalam jurnalnya, yaitu berisi tentang kerangka kerja penelitian, yang berisi tentang analisa kebutuhan fungsional, kemudian pemodelan data, proses ETL, implementasi BI, dan testing. Nah, dari kelima tahap ini akan dirincikan. Pertama adalah proses extracting, transform, load. Proses ini melibatkan pemilihan kolom tertentu untuk diambil, atau istilahnya kita tentuin dulu nih kolom-kolom apa aja yang mau kita buat untuk si data warehouse tadi. Kemudian selanjutnya adalah menyeragamkan kode nilai, kemudian encoding value, merger atau menggabungkan data dari berbagai sumber, pemilihan dan pengurutan data, menghasilkan nilai pengganti key, memecah kolom, agregasi, dan validasi data. Selanjutnya adalah analisa kebutuhan fungsional. Sistem dapat menampilkan jumlah dan total penjualan berdasarkan waktu region dan toko. Sistem dapat menampilkan jumlah dan total penjualan berdasarkan departemen dan produk. Nah, kedua bagian ini merupakan kebutuhan sebuah fungsional, ya. Metode 9 Steps sendiri meliputi 1. Choose the process adalah langkah analisa proses berjalan. Kemudian ada yang kedua adalah choose grain, menentukan representasi tabel fakta. Yang ketiga adalah identify and the confirm dimension, menentukan dimensi dari tahap yang dibuat. Kemudian adalah choose the fact,
the fakta, menentukan tabel fakta. Yang kelima adalah store pre-calculation in the fact table, menghitung tabel fakta sehingga ditemukan sebuah ketetapan yang dicari. Rounding out the dimension table, melengkapi atribut dan keterangan pada tabel dimensi. Choosing the duration, menentukan durasi data yang digunakan dalam data warehouse. Yang ke-8 adalah track slowly the chaining dimension, menentukan perubahan dimensi yang perlahan dapat ditelusuri. Yang terakhir adalah deciding the query priority and the query mode, perancangan fisik untuk data warehouse yang akan digunakan untuk analisa proses. Nah, di sini terdapat sebuah proses ETL yang bertujuan untuk mentransformasikan data transaksional menjadi data warehouse. Artinya data yang tadinya bagian-bagian kecil itu digabungkan menjadi data warehouse yang sifatnya transaksional. Seperti yang kita tahu, transaksional itu sifatnya dinamis ya. Bisa dia create, update, dan delete. Nah, di section selanjutnya, ETL berdasarkan dimensi waktu. Berikut langkahnya adalah mengambil data penjualan, mengkonvert data, lalu menggabungkan serta ditampilkan. Kemudian ada ETL dimensi departemen. Langkahnya kira-kira sama, dia menghilangkan convert data ya, mengambil departemen, menggabungkan, kemudian ditampilkan datanya per departemen. Kemudian ada product, store, dan region, kira-kira sama ya. Jadi dia tinggal di sort aja atau di filter aja berdasarkan departemennya, lalu digabungkan dan ditampilkan di Power BI biasanya toolsnya. Selanjutnya adalah implementasi BI atau Business Intelligence. Tujuan Business Intelligence adalah memvisualisasikan data pada warehouse menggunakan tools Power BI. Outputnya itu berupa grafik atau lainnya yang berupa info. Dashboard penjualan per tahun, per bulan, per hari detail penjualan itu dapat ditampilkan di menggunakan Power BI. Power BI ini membantu sekali ya. Kita kembali ke tujuan Business Intelligence adalah memvisualisasikan data sehingga misalkan di sebuah perusahaan top manajemennya itu bisa ngelihat nih, oh penjualan bulan ini nih segini. Nah, kemudian di bulan depan tuh dijadiin targetnya. Berapa targetnya? Karena biasanya adaptasi dari pencapaian di bulan sebelumnya. Kita lihat dulu di dashboardnya ya. Saya gedein dulu. Di sini contohnya ada penjualan, dashboard penjualan per produk. Dia ini biasanya nampilin per bulan ya, atau bisa juga per hari, per tahun, atau per hari ini. Ini ada penjualan per produk berdasarkan detailnya, dan ini detail penjualan per produk beserta tabelnya, dan ini adalah penjualan per hari per store. Next adalah testing yang digunakan dalam jurnal ini adalah black box testing, di mana semua testing yang dilakukan adalah hasilnya oke. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari jurnal yang saya review adalah dengan mengimplementasikan data warehouse dan business intelligence, perusahaan dapat mengolah data sesuai kebutuhan baik per bulan, per tahun, per hari, dan per minggu. Kemudian perusahaan juga dapat mengetahui apakah terjadi keraguan atau kerugian atau keuntungan. Dari penerapan data warehouse dan business intelligence dapat mengefisiensi penggunaan waktu dalam mengolah data. Power BI sebagai tool untuk menampilkan data dapat memudahkan proses analisa dari perusahaan. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.